adalah memang kasus sempat meningkat sampai 55.000 per hari, mendekati puncak Delta yang 56.000 per hari. Walaupun sekarang sudah agak turun ya, karena memang sedang hari libur di angka 40.000. Ada 6 provinsi yang sudah melampaui kasus Delta, dan 37 kabupaten kota yang juga sudah melampaui puncak Delta. 6 provinsi tersebut adalah DKI, Banten, Jabar, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Nah, untuk informasi teman-teman media, semua provinsi yang sudah melampaui puncak Delta kasusnya, itu rumah sakitnya sekitar 30%-an dari puncak Delta. Ya, ada 2 yang agak tinggi, yaitu Jakarta dan Bali. Tapi trennya Jakarta dan Bali sekarang, khususnya Jakarta, itu sudah melandai dan kemungkinan akan segera turun. Ya, data-data yang kami lihat Jakarta. Saya rasa nanti Banten, Jabar, Bali ini sudah mendekati puncak, ya, dan baru nanti akan bergeser ke provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan di luar Jawa. Ya, tapi DKI kemungkinan besar kami mengamati bahwa minggu ini akan sampai puncaknya dan akan mulai bergerak turun. Dan rumah sakitnya berhenti di level 40-50% dibandingkan dengan puncak Delta. Kemudian kedua mengenai rumah sakit. Ya, ini yang lebih penting sebenarnya, karena ciri-ciri Omikron, walaupun memang kasus konfirmasi yang pasti kita lihat lebih tinggi dari Delta di seluruh negara, tetapi yang masuk rumah sakitnya kalau kita memanage dengan baik, vaksinasi yang lengkap, umumnya lebih rendah dari Delta. Nah, jumlah yang dirawat di rumah sakit seluruh Indonesia sekarang 27.000. Tempat tidur isolasi kita kapasitasnya 120.000. Jadi masih sekitar 22-23%. Masih ada sekitar 90.000 bed dari 27.000 yang sudah terisi, yang masih bisa kita gunakan. Memang banyak kabupaten, kota, provinsi yang memakai perhitungan BOR bukan kapasitas maksimal seperti yang pernah kita alami saat Delta, tapi kapasitas yang tersedia, karena mereka masih belum mengaktifkan beberapa tempat tidur yang dulu pernah dipakai sebagai tempat tidur isolasi. Jadi tidak usah khawatir, karena dari 27.000 orang yang dirawat karena COVID, itu masih 22% dari total kapasitas tempat tidur COVID kita yang 120.000, dan total kapasitas tempat tidur rumah sakit seluruh Indonesia 400.000. Jadi itu angkanya, 400.000 total, 120.000 kita siapkan buat COVID. Waktu puncak Delta sempat 100.000, sekarang 27.000. Nah, memang kami juga dari 27.000 ini lebih dari sekitar 15.000 itu sebenarnya OTG atau ringan. Nah, kami memang mengharapkan nanti rakyat, media juga bisa mensosialisasikan kalau misalnya tanpa gejala OTG atau ringan, saturasinya masih di atas 55%, bisa dirawat di rumah lebih enak. Pada rumah sakit nanti malah bisa tertular, keluarganya juga susah melayaninya. Kalau masih di bawah 95% saturasinya, ya ada batuk sedikit, ada demam sedikit, pilek, nggak apa-apa, bisa dirawat di rumah. Kita juga sudah melakukan layanan telemedicine lebih ke 350.000 rakyat, dan 100.000 sudah menerima obatnya. Dan rencananya atas arahan Pak Menko Ekon, selain di Jawa Bali, mulai minggu ini kita akan lakukan juga keluar Jawa Bali. Itu kondisi rumah sakit. Yang terakhir mengenai vaksinasi. Bapak Ibu, yang meninggal itu 60% lebih belum divaksinasi atau vaksinasinya belum lengkap 2 dosis. Yang masuk ICU 60%-an itu juga vaksinasinya belum atau belum lengkap. Jadi Bapak Ibu, tolong bantu saudara-saudara kita agar segera divaksinasi. Karena itu tadi, 60% yang wafat itu belum divaksinasi atau vaksinasi belum lengkap. 60% yang masuk ke ICU itu juga belum divaksinasi atau vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, tolong didorong ya vaksinasi lengkapnya. Kita sekarang baru 7 provinsi
yang vaksinasi lengkap 2 dosis 70%. Dan baru 4 provinsi yang vaksinasi lansianya 70% 2 dosis, yaitu Jakarta, Bali, Jogja, dan Kepri. Yaitu akibatnya mereka amunisinya kuat. Kalau ada nanti data Omikron ya, yang kena insya Allah tidak masuk rumah sakit dan tidak wafat. Tapi yang lainnya vaksinasi dosis 2 itu masih relatif belum mencapai 70%. Jadi tolong Bapak Ibu, saudara-saudara kita, orang tua kita yang belum divaksinasi dosis kedua ataupun belum vaksinasi, cepat divaksinasi. Kami juga menyampaikan, kami juga lihat bahwa yang belum divaksinasi dosis 2 ini, yang di atas 3 bulan, jadi udah terlambat, itu ada 10 juta lebih. Yang di atas 6 bulan ada 2,5 juta. Kita sudah lihat provinsinya, yang kami minta tolong nih, untuk yang belum 2 dosis, tolong segera dilengkapi vaksinasinya. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan pilih-pilih vaksinnya, langsung disuntikan. Karena kenapa itu tadi, yang masuk ICU dan yang wafat, itu banyak yang belum lengkap dan belum divaksinasi. Yang sudah di atas 6 bulan, itu harus diulang vaksinasinya, ada 2,5 juta, kita pun berlebih vaksinnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaranya yang sudah divaksin pertama kali belum lengkap, kemudian tidak vaksinasi kedua, itu ada 2,5 juta di seluruh Indonesia. Cepat suruh ulangi lagi vaksinasinya, kita toh banyak vaksinnya. Ya mudah-mudahan kalau kita vaksinasi yang lengkap, ya akan cepat terlindungi. Bapak Ibu, banyak yang menanyakan, tadi Pak Menko bilang, kita mesti niru sana, Singapura, Denmark, Inggris, Bapak Ibu. Simple-simple aja. Kalau misalnya sekarang lagi musim hujan, dan kita lagi musim flu juga, jangan keluar hujan-hujanan. Kalau ataupun mau keluar hujan-hujanan, pakai payung atau jas hujan. Tapi apakah kita berhenti, nggak boleh kerja ke kantor atau nggak boleh ke mall? Ya enggak, hidup normal saja. Kalau contoh kedua, sekarang lagi musim demam berdarah, ya kalau bisa jangan keluyuran sering-sering di taman. Atau kalau enggak, semprotlah rumahnya. Ya, tapi apakah kita tidak boleh kemudian bekerja, nggak boleh hidup ke mall? Ya enggak, tetap boleh. Nah sekarang sama juga, kalau COVID-nya sekarang lagi naik, ya gimana? Ya tetap aja protokol masker kesehatannya, maskernya tetap dipakai. Vaksinnya tolong dilengkapi. Kalau itu dua sudah dijalani, ya tetap hidup normal. Boleh bekerja, boleh datang ke mall, ya tapi jangan lupa, sekarang lagi musimnya COVID, pakai masker, dan juga vaksinasinya dikejar.